Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Banten, program studi akuntansi semester 7 ingin mempresentasikan tentang perkembangan standar akuntansi pemerintahan. Untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu, Willy Nur Hayadi. Dengan anggota, perkenalkan nama saya Nur Siti Fatimah, dan rekan saya ada Abdul Majid, dan yang ketiga ada Ratunia, yang keempat Kak Fahrianti. Untuk materinya, kita akan membahas tentang standar akuntansi sektor publik. Peran sektor publik. Yang pertama itu berperan utama dalam politik, sosial, dan ekonomi karena pemerintah berperan sebagai regulator. Yang kedua, manajemen keuangan dan manajemen keuangan publik memegang peran penting karena dalam organisasi tersebut dapat penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau peran entitas tersebut mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, aspek keuangan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan swasta karena sektor pemerintahan, aktivitas terkait dengan keuangan harus mengikuti ketentuan regulasi yang lebih baik. Yang keempat, akuntansi sektor publik ini menjadi bagian dalam mata ujian CPA atau CPMA. Mata ujiannya akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, yang kelima ini adalah dalam beberapa tahun terakhir peran sektor publik non pemerintahan dalam ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Yayasan agama, yayasan sosial, yayasan pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya tentang laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan menurut SAP akrual. Yang pertama itu laporan operasional, yang kedua neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL. Untuk laporan desa atau draft PSAP desa ini ada 3. Yang pertama, laporan realisasi anggaran desa, yang kedua neraca desa, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, entitas publik. Entitas sektor publik ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pemerintah dan non-pemerintah, organisasi non-laba. Untuk organisasi non-laba ini, organisasi publik non-pemerintah ini berbentuk seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah lain, dan organisasi internasional. Untuk aktivitasnya, aktivitas kegiatan entitas publik ini dapat sama dengan aktivitas privat yang berorientasi laba. Selanjutnya tentang contoh keunikan entitas sektor publik. Yang pertama ini tujuannya tidak menghasilkan laba atau menumpukan kekayaan pemilik. Yang kedua, kepemilikannya ini tidak terbagi atas saham. Yang ketiga, pada beberapa organisasi pendapatan berasal dari kontribusi, sumbangan tidak terkait dengan pemberian barang atau jasa, pendapatan non pertukaran. Standar akuntansi di Indonesia. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini PSAP berbasis IFRS. Untuk standar akuntansi keuangan entitas privat ini SAKEP, efektifnya ini sejak 1 Januari 2025, 30 Juni 2021. Untuk standar akuntansi mikro kecil menengah ini adalah SAK EMKM. Standar akuntansi syariah yang pertama mengatur transaksi syariah, pelaporan organisasi syariah diterapkan bersama dengan PSAK atau SAK. Etap
EMAK tergantung entitasnya. Untuk penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba ISAK 35, PPSAK 13, dan PSAK 45 dicabut. Untuk itunya nama laporan berbeda, dan yang kedua itu komponen laporannya berbeda. Yang ketiga ini memperhatikan ketentuan PSAK laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP PP Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 digunakan untuk entitas pemerintahan pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis aktual dengan referensi utama IPSAS, International Public Sector Accountant. Selanjutnya tentang PSAK 45 pelaporan organisasi. Nah, ini nih PSAK 45 ini hanya keuangan dan ilustrasi. Yang kedua ini harus diterapkan kedua jika dibolehkan. Contoh keuangan yayasan kesehatan dan dikembangkan dengan mengadopsi AS 100 per 1 Januari 2020 digantikan oleh ISAK 35. Selanjutnya tentang ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Untuk penyajiannya, laporan keuangan entitas berorientasi non-laba ini disusun dengan persyaratan struktur laporan dan minimal yang di PSAK 1. Entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi gunakan untuk dan keuangan. Misalnya yang ketiga dapat membuat penyesuaian digunakan, misalnya laporan perubahan aset neto, bulan rugi untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan istilah berorientasi seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan sehingga tidak atas informasi keuangan. Laporan posisi keuangan. Untuk penyajiannya ini komprehensif, bagian aset pembatasan. Yang kedua, penyajian pos penghasilan di komprehensif lain secara tersendiri. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif kolom tunggal dan menyajikannya informasinya sesuai dengan klasifikasi neto. Laporan itu laporan perubahan aset neto, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima laporan catatan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Majid. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Keuangan negara. Keuangan negara dituangkan dalam bentuk perencanaan jangka panjang menengah dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Tata pelaksanaan keuangan negara diatur dalam undang-undang terkait keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pelaksanaan Anggaran,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menggantikan Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Standar akuntansi pemerintahan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat termasuk laporan keuangan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan badan layanan umum. Yang kedua, berbentuk regulasi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK untuk tambahan dan revisi. Yang ketiga, standar dikembangkan dari praktek akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, acuan standar internasional dan akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard. Selanjutnya ada laporan keuangan SAP akrual. Yang pertama laporan operasional, yang kedua neraca, yang ketiga perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan, yang keenam laporan perubahan SAL. Selanjutnya ada peraturan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, SAP berbasis akrual, lampiran pertama, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan. Yang kedua, berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 12 PSAP. Yang ketiga, berlaku paling lambat TA 2015. Lampiran kedua, basis CTA PP 24 tahun 2005, SAP berbasis kas penuju akrual, lampiran kedua PP nomor 24 tahun 2005. Yang kedua, berlaku selama masa transaksi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP. Yang ketiga, berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 11 PSAP. Tidak berlaku mulai tahun 2015. Di sini ada interferensi pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, interferensi nomor 1, interferensi PSAP-nya yaitu transaksi mata uang asing. Yang kedua, interferensi nomor 2, interferensi PSAP-nya pengakuan pendapatan pada bendahara umum negara atau daerah. Yang ketiga, interferensi nomor 3, interferensi PSAP-nya pengakuan belanja pada bendahara umum negara atau daerah. Yang keempat, interpretasi nomor 4, termasuk interpretasi PSAP, perubahan kebijakan akuntansi, dan koreksi kesalahan tanpa penyajian laporan kembali. Di sini ada buletin teknis standar akuntansi pemerintahan. Di sini ada 10. Yang pertama, Bultek 15 akuntansi aset tetap tahun 2014 mengganti Bultek 09. Yang kedua, Bultek 16 akuntansi piutang 2014 mengganti Bultek 16. Yang ketiga, Bultek 17 akuntansi aset tak berwujud tahun 2014 mengganti Bultek 11. Yang keempat, Bultek 18 akuntansi penyusutan tahun 2014 mengganti Bultek 05. Yang kelima, Bultek 19 tentang akuntansi belanja bansos tahun 2015 mengganti Bultek nomor 10. Dan yang keenam, Bultek 20 akuntansi kerugian negara tahun 2015 Bultek baru. Yang ketujuh, Bultek 21 tentang akuntansi transfer tahun 2015 Bultek baru. Dan yang kedelapan, Bultek 22 akuntansi utang tahun 2015 Bultek baru. Dan yang kesembilan, Bultek 23 tentang akuntansi pendapatan non perpajakan tahun 2016 Bultek baru berlaku
berlaku 2017. Dan yang terakhir, Bultek 24 tentang akuntansi pendapatan perpajakan tahun 2016, Bultek baru berlaku 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahrianti. Baik, saya akan presentasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan baru. PSAP terdiri dari 6 bagian. Yang pertama PSAP 13, PSAP 14, PSAP 10 revisi tahun 2020, PSAP 15, PSAP 16, PSAP 17. PSAP 10 terdiri dari 1. Kebijakan akuntansi, 2. Perubahan kebijakan akuntansi, 3. Koreksi kesalahan, 4. Estimasi, 5. Operasi dihentikan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi aturan dan praktisi spesifik yang dipilih suatu entitas pelapor dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila 1. Diisyaratkan oleh suatu PSAP, 2. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa, serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan. Perubahan dari suatu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi. Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan pengguna informasi andal yang terdiri dari 1. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit, 2. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item, atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Operasi dihentikan. Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset dan kewajiban serta berhentinya operasi. PSAP 13, yaitu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, ketujuh. Penggabungan laporan keuangan BLU pada entitas akuntansi atau pelaporan, kedelapan. Penghentian BLU menjadi sektor, yang kesembilan. Tanggal efektif. PSAP 14, aset tak berwujud. Aset tak berwujud terdiri dari definisi jenis aset tak berwujud, 3. Pengakuan aset tak berwujud, 4. Keteridentifikasian aset tak berwujud, kelima. Pengendalian aset tak berwujud, 6. Manfaat ekonomi dan sosial masa depan, ketujuh. Aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. PSAP 15, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi antara pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. PSAP 16 tentang perjanjian konsesi jasa pemberi konsensi. 1. PSAP properti investasi, alih guna, ketiga. Pelepasan.
Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratunia. Yang keempat ada draft pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tahap penyelesaiannya ada agrikultur, pengaturan bersama, dan kontingensi. Ini adalah contoh agrikultur. Aset biologis yaitu domba, produk agrikulturnya wool, hasil pemrosesan setelah panen yaitu benang karpet. Aset biologisnya sapi perah, produknya jadi susu, hasil pemrosesan setelah panen yaitu keju. Ini semua contohnya, beberapa tanaman, sebagai contoh tanaman teh, tanaman anggur, tanaman kelapa sawit, memenuhi definisi tanaman produktif atau bearer plants dan termasuk dalam ruang lingkup aset tetap. Namun, produk yang tumbuh atau produce growing pada tanaman produktif, sebagai contoh daun teh dan buah anggur termasuk dalam ruang lingkup standar. PSAP Agrikultur. Pengakuan aset biologis dan produk agrikultur diakui jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas, dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Pengukuran aset biologis nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan dilakukan pada saat pengakuan awal dan setiap tanggal pelaporan. Produk agrikultur nilai wajar dikurangi biaya penjualan dilakukan pada saat panen. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis ini yaitu kenaikan nilai aset biologis, pengakuan awal aset. Kalau produk agrikultur ada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada saat panen. Ruang lingkup tidak termasuk sebagai tanaman produktif, yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur, misalnya pohon yang ditanam dan akan ditebang sebagai potongan kayu. Yang kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa entitas akan memanen dan menjual tanaman sebagai produk agrikultur, selain sebagai penjualan sisa. Misalnya pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayunya. Dan tanaman semusim, misalnya jagung dan gandum. Ini pengaturan bersama. Ada kerjasama operasi atau KSO yang terdiri dari pengaturan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama, menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Ada sewa, yaitu kontrak atau bagian dari kontrak, memberikan hak untuk menggunakan aset selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Ada pengaturan bersama, yaitu pengaturan melibatkan dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama. Dan juga ada properti investasi, properti atau tanah bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya termasuk infrastruktur yang terintegrasi. Dikuasai untuk menghasilkan pendapatan berupa bunga sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya. Dikelola entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan aset, tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau diserahkan kepada masyarakat. Hubungan PSAP sewa, pengaturan bersama, konsesi jasa, dan properti investasi. Ini bisa dilihat ya. Provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi.
pendahuluan. Ada pendahuluan, definisi, pengakuan, pengukuran, penerapan aturan pengakuan dan pengukuran, dan pengungkapan. Tujuan dan ruang lingkup, manfaat sosial, dan pengecualian lain. Definisinya, profesi dan kewajiban lainnya, hubungan antara profesi dan kewajiban kontingensi. Kewajiban kini, kewajiban masa lalu, kemungkinan besar aliran kas keluar, estimasi andal, kewajiban kontingensi, aset kontingensi. Estimasi terbaik, resiko, dan ketidakpastian, nilai kini, peristiwa masa datang, aset yang diharapkan dilepas, penggantian, perubahan, dan penggunaan provisi. Kerugian operasi di masa akan datang, kontrak yang memberatkan, restrukturisasi, transfer kegiatan, dan provisi restrukturisasi. Provisi versus kewajiban lain. Kewajiban ketidakpastian, provisi ya, yaitu provisi utang, kewajiban lainnya. Kewajiban lainnya beban yang akan dibayarkan dan terutang. Secara umum, seluruh provisi bersifat kontingensi karena adanya ketidakpastian dalam waktu dan jumlahnya. Pengakuan provisi. Provisi diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, yaitu kewajiban hukum sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan kemungkinan besar keluarnya sumber daya ekonomi dan atau potensi jasa dengan menggunakan bukti setelah tanggal pelaporan. Dan jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Kewajiban kini. Dalam beberapa kasus, suatu entitas tidak dapat menentukan secara jelas memiliki kewajiban kini sebagaimana paragraf 19, yaitu untuk itu peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika terdapat bukti setelah tanggal pelaporan yang menjadikan kemungkinan besar terjadinya provisi. Yang kedua, pada sebagian besar kasus akan terlihat jelas apakah suatu peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini. Dalam beberapa kasus, suatu entitas tidak dapat menentukan secara jelas memiliki kewajiban kini. Sebagai contoh, pada penyelesaian kewajiban hukum, entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, termasuk upaya lainnya yang harus dilakukan entitas untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sudah selesai. Oke, demikian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.